Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semua, para subscriber di channel YouTube Gus Boong. Kali ini di video ini saya akan membuat video yaitu akan membacakan terjemahan dari kitab Manaqib. Manaqibnya Jawahirul Ma'ani, Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seperti ini kitabnya. Kitab Manaqib tersebut ditulis, dikarang oleh beliau Syekh Al-Had Ahmad Juhari Umar, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Oke, langsung saja saya bacakan, karena betapa pentingnya kita mengetahui arti dari kitab Manaqib ini. Para ulama menyusun kitab-kitab yang memuat kisah kehidupan para kekasih Allah adalah agar mendapat keberkahan atau tabarukan, karena dengan menyebutkan kisah-kisah itu rahmat Allah akan turun. Jadi saat kita membacakan atau menyebutkan suatu kisahnya para wali Allah, kisahnya orang yang dicintai Allah, ceritanya orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah menurunkan rahmat. Jadi rahmat Allah akan turun, dan lebih daripada itu, agar kisah kehidupan mereka menjadi suri tauladan bagi umat, agar kita bisa meniru bagaimana kehidupan para wali Allah, para kekasih Allah, sebagaimana dalam kitab Tartibul Madhari wa Taqribul Masalik disebutkan, waqad qala Sufyanu ibni Unayyah, waqad qala Sufyanu bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Masyaallah. Wa qala Abu Hanifah, al-hikayatu 'anil ulama'i wa mahasinihim ahabbu ilayya min fiqhi li'annaha adabul qaum. Jadi Sufyan bin Uyainah berkata, saat disebutkan orang-orang soleh, maka rahmat Allah akan turun. Abu Hanifah berkata, kisah-kisah hidup dan kebaikan-kebaikan para ulama lebih aku sukai daripada fikih. Jadi karena dalam kisah-kisah tersebut terkandung pelajaran, adab, dan akhlak bagi masyarakat. Betapa pentingnya kita mempelajari, mengetahui kisah-kisah hidup para ulama, para wali Allah, agar kita bisa mencontoh hidupnya para ulama dan sholihin. Dan penting juga diketahui bahwa bacaan selain Al-Quran dan sholawat, tidak akan bernilai ibadah, Masya Allah, kecuali dilakukan dengan khusyuk. Jadi ketika kita membaca selain dari Al-Quran dan sholawat, apabila kita membacanya dengan tidak khusyuk,
maka tidak bernilai ibadah. Masya Allah. Dan mengetahui kandungan maknanya. Qolal ulama radhiyallahu anhum, i'lam annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa maknahu walau ijmalan bi khilafil qur'ani fayusabu qari'uhu mutlaqan. Nabaha ala dalikal kulyum bi, seorang yang berzikir niku mendapatkan pahala jika ia memahami maknanya, sekalipun pemahaman secara global berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan kita berzikir kepada Allah, niku mendapat pahala kalau kita memahami maknanya, walaupun secara global niku berbeda dengan Al-Quran. Wa qalal alamatul hafidus syarajiyu wa ghairu, inna jami'at adkari la tufidu wa la tuqbalu illa ma'a khuduril qalbi illa salata 'alan nabi fa innaha tuqbalu ma'a adami khuduril qalbi. Di semua bacaan zikir tidak akan berfaedah dan tidak akan diterima kecuali dilakukan dengan khusyuk dan khudur. Kecuali bacaan sholawat kepada Nabi, maka tetap diterima sekalipun tidak khusyuk. Itulah salah satu dari keutamaan membaca sholawat. Jika kita membaca sholawat tidak dengan khusyuk, tidak dengan ikhlas pun kita membaca sholawat agar terlihat kita ahli sholawat, kita biar diketahui orang kalau kita sering bersolawat, maka solawat itu pasti diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya bacakan dari terjemahan Manaqib Jawahirul Ma'ani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhum, karangan dari beliau Syekh Al-Had Ahmad Juhari Umar, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kejayan Pasuruan, Jawa Timur. Sini saya langsung bacakan dari pasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat Allah terhadap seluruh alam, dan yang telah memilih dan memberi keutamaan kepada para ulama untuk mengokohkan hujjah-hujjah, yakni hujjah agama, dan yang telah memuliakan para wali dengan nampaknya karomah yang luar biasa, di mana hal itu juga menjadi sebagian mukjizatnya pemimpin para utusan, dan telah memilih orang yang dikehendaki dari para pengikut agama Nabi untuk naik ke derajat para ahli makrifat. Salawat serta salam semoga tercurah kehadirat pemimpin para utusan, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang menapaki jalannya yang lurus. Setelah itu, maka risalah ini adalah sekelumit dari sejarah hidup para seorang wali kutub yang sangat mengenal Tuhannya, dan sejarah hidup seorang wali ghaus yang menjadi penolong segala hal bagi orang-orang yang bertawasul kepadanya, yang menjadi rajanya para wali dan orang-orang yang ahli makrifat dan didekatkan kepada Allah, dan yang menjadi pemimpin para ulama yang menempuh jalan menuju Allah, ahli
ahli suluk thariqah mu'tabarah dan yang melekat ilmunya, yaitu seorang sayyid yang mulai terpandang dan memiliki nasab yang tinggi. Dialah junjungan kita Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Semoga Allah menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi atau maqam al-a'la, dan semoga Allah mendatangkan beliau kepada kedudukan mulai yang bagaikan permata yang dicita-citakan dan diinginkan beliau, di mana risalah ini aku pilih dari apa yang aku pahami dari siri-siri beliau yang bercahaya dan berkilauan, dan yang aku pahami dari keterangan dari ulama yang terkenal. Hal ini aku lakukan agar sejarah hidup orang-orang pilihan menjadi tersebar luas, dan aku senantiasa mendapatkan anugerah nikmat, rahmat yang sempurna, dan keberkahan yang melimpah. Karena dengan menyebutkan sejarah hidup mereka, maka pintu-pintu langit yang tinggi akan terbuka, dan rahmat, keberkahan, anugerah-anugerah akan diturunkan. Kitab atau risalah ini aku beri nama Jawahirul Ma'ani, kitab yang menyebutkan sekelumit sejarah hidup seorang wali kutub yang ahli makrifat, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Maka aku katakan bahwa beliau adalah seorang syekh yang menjadi pemimpin agung, yang menjadi mahkota para wali yang agung, yang menjadi lambangnya para pilihan Allah yang dimuliakan, yang menjadi tokohnya bangsa jin dan manusia yang telah wusul kehadiratnya, yang maha merajai dan yang maha mengetahui, yang memiliki derajat yang sangat tinggi, yang menjadi wali kutub yang ahli makrifat, menjadi cahaya terang benderang, dan menjadi sosok yang dibutuhkan semua orang dan penolong yang menerangkan. Beliau adalah Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Al-Hasani Al-Husaini Asy-Siddiqi bin Abi Shaleh Zankatusan ibni Imam Abdillah bin al-Imam Yahya Al-Zahid ibn al-Imam Muhammad ibn al-Imam Dawud ibn al-Imam Musa ibn al-Imam Abdillah ibn al-Imam Musa Al-Juni ibn al-Imam Abdullah Al-Mahdi ibn al-Imam Al-Hasani Al-Musanna ibn al-Imam Amirul Mu'minin Sayyidina Al-Hasan Asbadi ibn al-Imam Al-Humami Asadillah Al-Gharib Fakhrabi ibn Gharib Amirul Mu'minin Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan dirinya. Ibni Fatimah Az-Zahra Al-Badul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi seorang utusan. Adapun ibu beliau Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang syarifah, yaitu Fatimah binti Abdillah Az-Zahid ibni Muhammad ibni Mahmud ibni Zahir ibni Abdillah ibni Kamaluddin Isa ibni Imam Muhammad Al-Jawad ibni Imam Al-Ridha ibni Imam Musa Al-Kadim ibni Imam Ja'far As-Shadiq ibni Imam Muhammad Al-Baqir ibni Imam Zainul Abidin ibni Syedi Syuhada Al-Husaini Sayyidina Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhah, dan putra Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi seorang utusan. Dari pasal yang pertama itu yang berartikan silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai ke datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan silsilah dari pada ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai ke Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi seorang utusan untuk seluruh alam.
Allahumma ansurna fa hadribu'ani alaih wa amidana bi asrali ladhi awdataha ladai. Ya Allah, seberpakan wewangian keriduanmu terhadap beliau Syekh Abdul Qadir, dan beri kami pertolongan dengan asrar yang engkau titipkan kepada beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di Jilan, sekarang bernama Amol, yaitu daerah pinggiran Iran, yaitu daerah yang bersebelahan dengan Tabaristan. Lahir pada malam pertama di bulan Ramadan pada tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 17 Maret 1078. Sejak kecil sudah tampak keluar biasaan beliau, yaitu diantaranya beliau tidak mau menyusu pada siang hari di bulan Ramadan. Ini adalah pertolongan Allah kepada beliau. Dan ketika mulai beranjak remaja, beliau sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mencari berbagai macam disiplin ilmu. Beliau belajar ilmu fikih kepada Syekh Abil Wafa Ali ibni Aqil dan Syekh Bil Khattab Al-Qadani Mahfud ibni Ahmad Al-Jalil dan Abil Husaini Muhammad ibni Muhammad Al-Qadi. Abi Ya'la Al-Qadi adalah gelar pemimpin para mursyid pada zaman itu. Dan belajar ilmu adab kepada Syekh Ali Abi Zakaria ibni Ali Ad-Tabrizi. Dan beliau belajar ilmu Tariq dari Al-Arif Billah Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan pakaian kebesaran sebagai mursyid Tariqah Al-Syarifah As-Sufiyah dari Al-Qadi Abi Sa'id, dan beliau mengikuti jejak adab Al-Qadi Abi Sa'id dengan adab yang sempurna, dan beliau selalu mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah, dan selalu berpegang teguh dengan ajaran Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dan beliau Syekh radhiyallahu anhu berkata, tidak layak mendekatkan diri kepada Allah kecuali orang-orang yang bersih dari kotoran kemaksiatan. Dan tidak selayaknya orang fakir seorang ahli tasawuf bersedia dan maju menjadi seorang mursyid kecuali ia telah diberi anugerah ilmunya oleh para ulama, ilmu strateginya para raja, dan ilmu hikmahnya orang-orang yang bijaksana. Dan beliau berkata, janganlah kalian mencintai seseorang atau membencinya kecuali setelah mencocokkannya perbuatannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar kalian tidak mencintai dan tidak pula membencinya karena hawa nafsu. Allahumma insyurna fa'adridwani alaih wa amidana bi asrallati awdadah ladai. Pasal yang kedua ini menerjemahkan beliau lahir di mana tempatnya, kemudian guru-guru beliau semua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ini pasal yang ketiga. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata, ketika kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dinaikkan pada malam Isra Mi'raj, Allah memerintahkan ruh para nabi dan para wali untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Muhammad mendekati arsy, beliau melihatnya begitu tinggi yang untuk naik ke sana harus menggunakan tangga. Kemudian Allah mengutus rohku untuk menjadi tangga. Maka aku posisikan pundakku sebagai tangga, dan ketika Rasulullah hendak meletakkan kedua telapak kaki beliau di atas leher pundakku, Nabi bertanya kepada Allah tentang diriku. Maka Allah menjawab dengan memberi ilham, orang ini adalah cucumu, dia dari keturunan Hasan bin Ali, dia bernama Abdul Qadir. Andai aku tidak menutup pangkat kenabian terhadapmu, maka ia, Abdul Qadir, layak menyandang kenabian setelahmu. Lalu Nabi berterima kasih pada Allah atas keberadaan Syekh Abdul Qadir, dan datukku Nabi Muhammad berkata, wahai cucuku, engkau sungguh beruntung tatkala engkau bisa melihatku dan mendapati nikmatku. Juga sangat beruntung bagi orang yang telah
yang pernah melihatmu atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatmu sampai urutan yang ke-27. Zaman sekarang diperkirakan urutan yang ke-14. Dan aku jadikan engkau sebagai perdana menteriku di dunia dan di akhirat, dan aku letakkan kedua telapakku di atas pundakmu, sedangkan kedua kakimu berada di atas pundak para wali. Ini bukan kesombongan dan membanggakan diri, sebab seandainya ada pangkat kenabian setelah aku, pasti engkau yang akan mendapatkannya. Hanya saja tidak akan ada nabi setelah aku. Allahumma insyurna fahadrid wa ni'alih wa midana bi asrul ladhi audataha ladaih. Pasal yang ketiga ini menceritakan bahwa dulu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ketika Nabi mau naik ke atas arsy Allah, beliau tidak bisa naik karena butuh tangga untuk naik ke atas. Kemudian Allah memerintahkan ruh daripada rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian roh itu dijadikan tangga untuk dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi berkata kepada Allah, "Ini siapa ya Allah? Ini adalah cucumu dari keturunan Hasan bin Ali." Kemudian Allah berkata, seandainya aku tidak menutup kenabian setelahmu, maka dia Abdul Qadir layak menyandang sebagai nabi setelahmu. Andai saja ada nabi, tapi Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, penutup para nabi. Kemudian ini pasal yang keempat. Dan telah tampak nyata atas diri beliau karomah yang banyak, dan beliau juga bisa menjadi wasilah untuk minta pertolongan kepada Allah, baik secara sirri atau jahar, saat beliau masih hidup atau setelah wafat. Itu semua merupakan warisan datuknya sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah suatu ketika beliau sang wali hus Syekh Abdul Qadir melihat dua orang Islam dan orang Nasrani lagi berdebat, maka beliau bertanya tentang perihal perdebatan mereka. Lalu si Muslim menjawab, orang Nasrani ini berpendapat bahwa Nabi Isa lebih utama daripada datukmu Nabi Muhammad, dan aku berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah yang lebih utama. Sang wali hus Syekh Abdul Qadir berkata, dengan bukti apa engkau mengatakan keutamaan Nabi Isa atas Nabi Muhammad? Si Nasrani menjawab, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam yang mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Lalu sang wali hus Syekh Abdul Qadir berkata, aku bukan seorang nabi, tapi aku hanya sebagian dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku hidupkan orang mati, apakah engkau akan beriman kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Nasrani pun menjawab, iya, aku akan beriman. Sang wali hus berkata, kalau begitu tunjukkanlah padaku kuburan yang paling kuno, rusak dan hancur, agar kamu tahu keutamaan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Nasrani menunjukkan kuburan yang paling kuno kepada Syekh Abdul Qadir. Sang wali hus berkata, apa yang diucapkan Nabi Isa saat menghidupkan orang mati? Si Nasrani menjawab bahwa kata yang diucapkan Nabi Isa adalah, bangunlah engkau atas izin Allah. Wali hus berkata bahwa penghuni kubur ini semasa hidupnya adalah seorang penyanyi. Jika engkau mau aku hidupkannya dan mengembalikannya sebagai penyanyi, maka akan kukabulkan permintaanmu. Si Nasrani menjawab, iya. Kemudian sang wali hus mendekati kubur itu seraya berkata, wahai penghuni kubur, bangkitlah atas izinku.
Kemudian kuburan itu terbelah dan si mayit bangun sembari bernyanyi-nyanyi tatkala si Nasrani melihat karomah ini dan melihat keutamaan Nabi Muhammad SAW. Maka ia masuk Islam di hadapan sang wali Ghaus. Semoga Allah merindui beliau dan merindui kita dengan keberkahan sang syekh, dan semoga Allah memberi pertolongan kepada kita dengan asrar yang Allah titipkan kepadanya baik di dunia. Maaf ya teman-teman, ini saya copot. Saya copot imamahnya karena berat sekali ya. Masya Allah. Ini saya pakai peci aja. Alhamdulillah, dari pasal yang ke berapa tadi, yang keempat, bercerita yaitu dulu ada seorang Nasrani berdebat kali wong Islam niku berdebat nek Nabi Isa alaihissalam niku lebih utama timbang Nabi Muhammad SAW. Dan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kok bisa begitu engkau mengatakan? Apa buktinya? Si Nasrani menjawab, Nabiku Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Syekh Abdul Qadir, seperti apa perkataan Nabi Isa saat itu? Si Nasrani menjawab, bangkitlah engkau atas izin Allah, maka si mayit hidup kembali. Kemudian Syekh Abdul Qadir meminta agar menunjukkan kuburan yang kuno, yang rusak, agar dia mengetahui keutamaan daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Abdul Qadir membangkitkan si mayit. Bangkitlah engkau atas izinku. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Bisa disimpulkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam memerintahkan si mayit untuk bangun, Nabi Isa, bangkitlah engkau atas izin Allah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan kepada si mayit, bangkitlah engkau atas izinku. Masya Allah, begitu besarnya, begitu dahsyatnya mukjizat yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satunya bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian si mayit itu bernyanyi-nyanyi. Soalnya si mayit itu dulunya seorang penyanyi. Akhirnya si Nasrani masuk ke agama Islam berkat karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma insyurna fadribani ala hamidun nabi sallallahu alaihi. Ini pasal yang kelima. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakai baju besaran para ulama, memakai jubah hijau ulama Persia, memakai baju kemuliaan, mengendarai keledai betina, dan diangkat untuk beliau kain penutup sebagai payung. Beliau berbicara di atas kursi yang tinggi. Gaya bicara beliau cepat dan lantang, tegas, dan ketika bicara yang memiliki hati keras melihat beliau, maka ia akan takluk lunak hatinya. Dan ketika engkau melihat beliau, maka engkau akan melihat banyak manusia di sekitarnya.
dan ketika pergi beliau ke Masjid Jami pada hari Jumat, maka banyak orang berjajar di pasar-pasar untuk minta didoakan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melekat dalam diri beliau nama baik dan perilaku yang baik, dan pernah ada sekelompok dari kaum Rafidhah mendatangi beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan membawa 2 keranjang besar yang dijahit dan tertutup rapat. Mereka berkata, "Wahai Syekh, apa yang ada dalam 2 keranjang ini?" Lalu Syekh turun dari kursi, beliau meletakkan tangan beliau di atas salah satu keranjang tersebut. Syekh berkata, "Dalam keranjang ini terdapat seorang anak yang lumpuh, padahal mereka menaruh anak sehat di dalamnya." Dan beliau memerintahkan putranya yaitu Abdul Razak untuk membuka keranjang tersebut. Dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat seorang yang lumpuh. Lalu Syekh memegang anak tersebut seraya berkata, berdirilah. Maka si anak tersebut mampu berdiri, bahkan berlari. Kemudian Syekh meletakkan tangan beliau di atas keranjang yang lain seraya berkata, "Di dalam keranjang ini terdapat anak yang sehat, padahal mereka menaruh anak lumpuh di dalamnya." Beliau memerintahkan membukanya, dan setelah keranjang dibuka ternyata di dalamnya terdapat seorang anak. Lalu ia berdiri dan berjalan. Kemudian Syekh memegang ubun-ubun si anak seraya berkata, "Lumpuhlah engkau." Maka sang anak tiba-tiba lumpuh. Maka sekelompok kaum tersebut bertaubat dari keyakinannya di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma syurna al-Fatihah wa ala alihi wa mitana bi asrul ladhi. Langsung lanjut ke pasal yang ke-6. Beliau Syekh tidak pernah menaruh hormat kepada orang-orang kaya karena kekayaannya mereka, dan beliau tidak pernah berdiri untuk memberi penghormatan kepada para penguasa dan para pejabat. Dan beliau Syekh seringkali terbang di hadapan para santri-santrinya. Dan pernah suatu ketika ada seorang perempuan bersama putranya menghadap Syekh Abdul Qadir. Ia berkata kepada beliau, "Sungguh putraku ini sangat mengidolakanmu." Maka Syekh menerima anak itu sebagai santrinya dan mengajarinya untuk melakukan mujahadah dan laku toreko. Lalu pada suatu hari sang ibu melihat putranya dalam keadaan sangat kurus dan pucat karena lapar dan kurang tidur. Dan sang ibu juga melihat putranya hanya makan roti gandum. Kemudian sang ibu mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada saat itu di hadapan Syekh terdapat wadah yang penuh dengan tulang belulang ayam jago yang sudah tinggal tulang betulang. Sang ibu berkata, "Wahai Syekh, wahai wali Ghaus, engkau makan ayam sementara putraku hanya makan roti gandum." Lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang-tulang itu seraya berkata kepada tulang-tulang itu, "Hiduplah engkau atas izin Allah, zat yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur." Maka tulang-tulang itu hidup kembali menjadi seekor ayam jago dan berkokok dengan kokokan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad, Rasulullah, dan Syekh Abdul Qadir Waliullah. Maka Syekh berkata kepada sang ibu tersebut, "Bila putramu sudah mampu melakukan apa yang seperti aku lakukan, menghidupkan tulang-tulang, maka ia boleh makan apa saja sekehendakinya." Dan pernah ada burung Raja Wali terbang lewat di atas majelis Syekh. Pada saat itu sedang musim angin. Raja Wali memekik dan mengganggu pada para hadirin. Beliau Syekh berkata, "Wahai angin, penggal kepala Raja Wali itu." Maka seketika itu Raja Wali terjatuh dengan kepala terputus. Maka beliau Syekh kemudian turun dari kursinya dan mengambil Raja Wali dengan salah satu tangan beliau dan mengusapnya dengan tangan yang lain. Saya berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Atas izin Allah, maka Raja Wali tersebut hidup kembali dan terbang dengan sempurna, dan kejadian itu disaksikan orang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Di pasal yang ini yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang kelima itu menunjukkan karomah beliau. Beliau bisa menghidupkan, beliau bisa menjadikan tulang-tulang ayam menjadi ayam kembali, menjadi ayam yang hidup kembali. Dan karomah beliau bisa menghidupkan kembali burung yang telah putus kepalanya, yaitu Raja Wali, kemudian dihidupkan kembali atas izin Allah. Maka cerita ini bisa kita ambil kenapa saat kita mengadakan selamatan manaqib, mengadakan kumpulan manaqib, biasanya ada ingkung ayam. Mungkin sebab itu, sebab kisah ini, maka ketika saat pembacaan manaqib ada ingkung ayam, mungkin seperti itu ya. Lanjut pasal yang ke-6. Beliau Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an adalah seorang yang berbadan ramping, berperawakan sedang, dada yang lebar, jenggot yang lebat dan panjang berwarna coklat, serta dua alis yang menyambung. Beliau doa-doanya dikabulkan, memiliki suara yang indah, selalu memiliki keinginan yang baik, kedudukan yang tinggi dan ilmu yang sempurna. Dan jalan usul beliau adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan, kesesuaian hati dan keinginan yang selalu melebur diri dalam keikhlasan dan kepasrahan, serta berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aktivitas hati seperti khotroh, ladoh, nafsin, warid, dan hal. Dan hati beliau selalu terpaut kepada Allah. Dan seorang yang bernama Abi Ghalib, ia memiliki putra yang buta, lumpuh, menderita penyakit kusta dan tidak berdaya. Ia membawanya menghadap Syekh Abdul Qadir. Lalu Syekh berkata, berdirilah atas izin Allah. Maka seketika sang anak mampu berlari dan bisa melihat dan sembuh total. Maka jamaah yang hadir menjadi heboh. Pernah ada seorang wanita cantik yang karena hajat ia ingin pergi ke gua pada malam hari, dan kepergian wanita itu diketahui oleh seorang laki-laki yang jahat. Lalu laki-laki itu mengikuti di belakangnya dengan bermaksud untuk menodainya, dan wanita itu tidak mendapati tempat perlindungan untuk menyelamatkan diri. Maka ia pun menjerit dengan cerita, wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Maka seketika itu turunlah sepasang bagyak kayu menghajar laki-laki tersebut sampai meninggal sebelum ia berhasil menodai wanita itu. Aku sangat yakin beliau Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu bisa bertindak dalam kuburnya sebagaimana beliau bertindak dalam masa hidupnya. Semoga Allah merindai beliau, merindai kita, dan semoga Allah menolong kita dengan pertolongan yang luas. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pasal yang ke-6 menerjemahkan ciri fisik beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian karomah beliau bisa menyembuhkan Abi Ghalib, seorang putra yang buta, yang lumpuh, menderita penyakit kusta, tidak berdaya. Kemudian
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyembuhkannya. Berdirilah atas Allah, maka anak tersebut bisa berdiri dan sembuh total. Kemudian juga karomah beliau, pada saat itu ada wanita tengah malam pergi, diketahui oleh wong lanang. Laki-laki itu berniat untuk menodainya. Kemudian wanita tersebut menjerit dengan jeritan, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolonglah aku, tolonglah aku." Maka seketika itu ada sepotong kayu tiba-tiba menghajar laki-laki tersebut sampai meninggal. Masya Allah. Allahumma syurna fadridwani alaih wa mitan nabi asrulaka wa tatahalatih. Lanjut pasal yang ke-8. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu adalah seorang yang mudah terharu, yang sangat takut kepada Allah, sangat berwibawa, doa-doanya mustajab, dan mulia budi pekertinya, dan harum bau keringatnya, sangat jauh dari perbuatan keji dan dekat dengan Allah, zat yang hak. Seorang yang sangat peduli saat kemuliaan agama Allah dinistakan. Beliau tidak pernah marah untuk kepentingannya. Beliau tidak pernah mengupayakan kemenangannya untuk selain Tuhannya. Beliau tidak pernah menolak permintaan dari siapapun, sekalipun yang diminta adalah salah satu dari dua bajunya, dan pertolongan Allah sangat menunjuk jalan hidupnya, dan keteguhan hatinya menjadi kekuatan dirinya, dan ilmu yang menjadi pembersih jiwanya. Kedekatan beliau kepada Allah merupakan penguat pangkat kewaliannya, dan muhadharah hatinya selalu hadir bersama Allah adalah kekayaannya, dan makrifat menjadi jalan pengabdiannya kepada Allah, dan bercengkrama dengan Allah adalah gaya hidupnya. Walhadzah selalu mengingat Allah merupakan sarana beliau untuk usul, merasa bahagia bersama Allah. Maqam al-unsi selalu melekat kepada beliau. Maqam al-basti menyaksikan sifat jamalnya Allah. Bagi beliau kebaikan angin sepoi dan kejujuran dalam berkata dan berbuat adalah bendera beliau yang selalu berkibar. Futuh atau terbukanya hati adalah harta dagangan beliau, dan murah hati kebijaksanaannya adalah pekerjaan beliau. Zikir adalah pembantu yang selalu menyertai beliau, dan berfikir adalah teman ngobrol beliau, dan mukasyafa melihat hal-hal gaib adalah makanan beliau. Musyahadah melihat Allah adalah obat penyembuh beliau. Adab syariat adalah tatanan lahir beliau, dan sifat-sifat hakikat adalah rahasia yang tersimpan pada diri beliau. Dan beliau Syekh Abdul Qadir berkata, tidaklah seseorang yang melewati pintu madrasahku an-Nindomiyah kecuali Allah akan meringankan siksanya di kiamat. Dan murid-murid serta penggemar beliau adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan bertobat yang benar, dan ia tidak keluar dari dunia atas keadaan tetapnya iman dan Islam, dan ia tidak hidup kecuali dalam keadaan mendapat anugerah kenikmatan sempurna dan ridho Allah. Kita lanjut, nanti kita buatkan lagi yang pasal berikutnya. Pasal yang ke-8 ya teman-teman. Insya Allah nanti kita terjemahkan juga sampai doanya. Mungkin sekian yang bisa saya terjemahkan daripada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.